2 bulan lalu gue beli Redmi 2 karena harga cuma 1,8 juta. Jadi kira-kira gimana ya setelah 2 bulan kemudian? One eternity later. Kalau kalian lagi nyari informasi tentang tablet ini, semoga pengalaman gue bisa bantu kasih gambaran yang lebih real ya. Dan gue mau tegasin dulu, semua yang gue ngomongin di video ini murni pendapat pribadi gue. Kalau ada dari kalian yang pakai Redmi Pad 2 tapi punya pendapat berbeda, tulis aja di komentar biar bisa bahan referensi buat yang lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Redmi Pad 2, tablet terbaru dari Xiaomi yang rilis bulan Juni 2025. Tablet ini dibekali layar 11 inci, 2,5K, 90Hz yang tajam, chipset Helio G100 Ultra, RAM hingga 8GB itu yang di luar negeri, dan baterai 9000 mAh dengan fast charging 18 watt. Desainnya tipis, modern dengan ketebalan hanya 7,4 mm dan sudah menjalankan Android 15 berbasis HyperOS 2. Alasan gue suka sama Redmi Pad 2 ini, yang pertama tentu karena layar luas dan tajam, resolusinya sudah 2,5K, jadi enak banget dipakai buat nonton film. Gue juga sering nonton tutorial di YouTube, soalnya gue tipe orang belajar otodidak dan layarnya ini bikin pengalaman belajar makin nyaman. Serius. Desainnya juga kekinian, kelihatan modern dan nggak murahan. Baterainya juga badak, tahan lama, cocok buat dipakai seharian, dan yang paling penting itu harganya cuma 1,8 juta gue beli, tapi benefit didapat begitu banyak. Ini worth it sih menurut gue. Performa di HP ini dengan Helio G100 Ultra dan RAM 4GB, jujur aja jangan terlalu berharap banyak. Buat main game gue nggak rekomendasikan sama sekali. Bahkan buat multitasking atau pindah-pindah aplikasi aja kadang terasa nggak smooth, suka agak nyandet. Pas buka kayak TikTok, Instagram atau Facebook, waktu loadingnya tuh lama banget asli, terutama di awal saat buka aplikasinya. Jadi kalau cari performa cepat menurut gue ini big no. Tapi kalau cuma buat nonton atau belajar online masih oke lah, kayak putar-putar Spotify itu masih oke banget. Lalu untuk desain dan build quality-nya gue suka banget. Menurut gue dengan budget 1,8 juta, desainnya tuh jadi poin plus. Pas dipegang, feel bodinya nggak kayak tablet harga segini gitu. Bener-bener terasa mewah dan solid banget ini. Xiaomi berhasil bikin tablet murah tapi punya rasa premium di tangan. Baterainya 9000 mAh dan awet banget, bisa tahan sekitar 2 hari pemakaian normal atau 15 jam lebih kalau dipakai terus. Pengisian penuh butuh sekitar 2 jam lebih karena charger bawaan cuma 15 watt, meski tablet ini sudah support fast charging 18 watt. Di bagian layarnya juga wah ini gila coy, enak dilihat buat nonton film tuh, jernih di mata, warnanya tajam dan detailnya keluar semua. Kalau gue biasanya nonton di YouTube tuh cuma resolusi 1080p tapi tampilan tetap kelihatan beda, lebih crisp dan bersih. Karena gue sering nonton, pastinya nggak bisa lepas dari urusan speaker juga. Di sini Redmi Pad 2 udah memakai 4 speaker atau quad speaker stereo dengan Dolby Atmos. Walau gue nggak tahu ya perbedaan Dolby Atmos sama yang biasa, cuma suaranya tuh kencang dan tetap detail gitu. Menurut gue kualitas suara ini bahkan di atas ekspektasi untuk harga segini, ini worth it banget. Oke, di range harga segini kita juga udah dapat fitur Xiaomi Interconnectivity yang bikin perangkat ini bisa terhubung ke ekosistem perangkat Xiaomi lainnya dengan super mulus dan seamless. Ini jadi buat kalian yang pengguna Xiaomi ke Xiaomi gitu ya, itu enak banget guys. Tapi butuh HyperOS juga ya, kalian nggak bisa dengan MIUI kalau nggak salah ya untuk fitur ini. Nah selain itu Redmi Pad 2 juga bisa dijadiin layar kedua buat Windows atau Mac, jadi lumayan fleksibel kalau kamu mau multitasking. Walau menurut gua layar kedua ini bisa dibilang gimmick aja. Secara teori keren, tapi dalam praktiknya jarang kepake. Gua pribadi belum nemu alasan kuat buat pakai fitur ini, jadi menurut gue bukan nilai tambah yang signifikan. Selama pemakaian sih so far nggak ada bug yang berarti, semuanya berjalan normal. Cuma kalau buka aplikasi yang agak berat kadang suka kurang responsif, apalagi kalau udah yang berat banget kayak game itu kerasa parah kurang enak guys, serius. Nah untuk kelebihannya sih udah banyak ya, hampir semua yang gue sebut di bagian pengalaman dan alasan beli tadi udah cukup nunjukin betapa worth it-nya tablet ini. Tambah lagi ternyata Redmi Pad 2 bisa ditambah micro SD sampai 2 TB. Walau ya jujur aja siapa juga yang bakal pakai segitu banyak, tapi setidaknya ada jaminan bisa upgrade besar.
Menurut gua untuk kekurangan yang paling berasa di RAM-nya, cuma 4 GB. Sumpah ini sayang kenapa Xiaomi nggak sekalian naikin aja RAM-nya ya. Biar tuh dikurangin di bagian yang lain, kayak di bagian kamera atau lain-lain lah ya gitu, biar RAM-nya itu lebih lega. Di bagian chipset gua nggak komplain sih, segini murahnya udah sesuai sama yang didapat. Jadi kalau ditanya kekurangannya apa, ya cuma itu aja sih. Soalnya dengan harga 1,8 juta susah nemu tablet lain yang bisa ngimbangin gitu. Kesimpulan, buat kalian yang nyari performa buat gaming atau multitasking berat, ini jangan, atau big no banget, jangan beli ini. Kalau buat desain masih cukup lah, tapi jelas nggak cocok buat profesional. Terus pasti ada juga yang nanya, apakah tablet ini bisa gantiin laptop? Jawabannya jelas nggak bisa ya. Jadi jangan pakai Redmi Pad 2 ini gantiin laptop, atau jangan juga dijadiin device utama. Serius, ini jangan kalian pikir ya, walau layarnya luas atau bisa ditambah keyboard itu bisa dijadikan pengganti laptop, itu enggak bisa ya. Tapi kalau kalian sama kayak gue yang cuma pakai tablet ini buat hiburan, nonton atau lihat-lihat tutorial, bahkan buat hal-hal ringan kayak menu digital di restoran pun masih oke banget. Karena speakernya juga bagus. Buat kalian yang suka dengar musik di Spotify atau dimanapun itu yang streaming ya, ini cocok banget buat kalian. Mungkin segitu aja ulasan gue tentang Redmi Pad 2. Kabarnya perangkat ini bakal dapat update HyperOS 3, jadi mungkin nanti gue bakal bikin video lanjutan buat bahas update-nya dan lihat apa aja yang berubah. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. See you on the next video. Bye bye.